Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo berupaya memberikan perlindungan berupa asuransi baik kesehatan maupun ketenaga kerjaan bagi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS melalui Dinas Kesehatan maupun BPJS. Hal tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama mitra kerja DPRD pada Senin kemarin di ruang Inau Galuma. KPPS sangat berperan penting dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemungutan suara. Oleh karenanya, kondisi kesehatannya perlu terjaga. Awe Talib selaku Ketua Komisi 1 mengingatkan, hal ini merupakan sebuah bentuk antisipasi agar tidak ada lagi petugas KPPS yang jatuh sakit karena menjalankan tugasnya seperti yang pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. Terkait dengan pertemuan pada hari ini untuk menindaklanjuti pertemuan. Untuk menghitung suara saja dibutuhkan waktu kurang lebih 3 jam bahkan lebih, sementara ada 5 kertas suara yang dicoblos. Maka jika dikalikan akan memakan waktu kurang lebih 15 jam. Dan itu berarti waktu kerja tersebut akan sangat beresiko jika para petugas tidak menjaga stamina serta imunnya dengan baik. Awe Talib berharap para petugas KPPS ini bisa tercover seluruhnya sehingga nantinya bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, ada banyak hal yang kita simpulkan dan itu menjadi sebuah rekomendasi untuk dilaksanakan. Yang kita undang tadi KPU Provinsi komisionernya, kemudian juga dari Dinas Kesehatan, dan kemudian dari BPJS. Ini terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara yang melibatkan kurang lebih 31.000 sekian atau 24.000 yang di TPS sekian. Dan itu dipastikan bahwa mereka akan bisa memperoleh layanan kesehatan ketika itu dibutuhkan. Jadi itu kita koordinasikan dengan teman-teman tadi untuk bisa memperoleh akses dan ada pelayanan secara mobile pada hari hanya ya, dan bahkan pada H+1 pada besok harinya, karena diperkirakan ini akan berakhir pada pagi hari besoknya perhitungan suaranya, dan bahkan mungkin juga kalau ada yang molor ya bisa sampai besok siang baru bisa selesai, sehingga berisiko tinggi terhadap kesehatan para penyelenggara. Nah, sehingga ini perlu ada jaminan kesehatan. Tadi masih tersisa ada beberapa, ada ratusan, 600-an, 75, kemudian ada 900-an dari Bawaslu. Nah, ini harus dipastikan, tetap mereka harus dilayani oleh para petugas kesehatan. Tidak lagi melihat pada mereka punya kartu atau kartu yang non-aktif dan lain sebagainya. Demikian juga kepada mereka kita minta untuk ada perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, dan ini belum di-cover sama sekali. Nah, itu masih akan diminta oleh kami Komisi 1 untuk ajukan aja kepada pemerintah provinsi apabila kabupaten kota tidak mampu hal itu, atau ajukan ke pemerintah pusat KPU-nya untuk bisa bagaimana kebijakan mengenai hal tersebut, karena biaya perorangan untuk BPJS Ketenagakerjaan kurang lebih Rp10.800. Nah, ini harus dibayarkan untuk 2 bulan. Nah, kita kalau memang itu dibutuhkan, dan kami merasa bahwa sangat dibutuhkan untuk perlindungan risiko kerja, bisa saja terjadi kecelakaan kerja atau bisa menimbulkan kematian terhadap para petugas yang ada, sehingga perlu ada santunan yang diberikan atau layanan BPJS Ketenagakerjaan yang harus diberikan kepada para penyelenggara ini. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya yang sama sekali tidak ada perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan selain daripada kesehatan. Nah, kemudian juga pasca perhitungan, tentunya orang sakit itu tidak pada hari itu, tetapi bisa saja sakit itu akibat daripada itu terjadi 3 hari setelahnya. Ini juga tetap harus dipantau ya, di tracking lagi, dan kemudian tetap dipastikan. Dan kemudian ada screening kesehatan yang dilakukan nanti pada tanggal 9, ya saya kira ini adalah hal yang baik dari BPJS maupun dari Dinas Kesehatan untuk bisa melihat resiko-resiko penyakit dari para petugas yang ada, sehingga terdeteksi dari awal siapa yang berisiko tinggi, sehingga ini ada langkah untuk
bisa segera diambil antisipasi terhadap hal tersebut. Jadi kita menginginkan bahwa tidak ada korban jiwa, tidak ada korban yang sakit pada pelaksanaan pemilu tanggal 14. Dan kalau dihitung, mereka bergiat itu ya, para petugasnya itu sejak H-1 hingga H+1. 3 hari, dan kemungkinan mereka 3 hari tidak tidur. Karena yang pertama adalah membangun TPS, malamnya menghias TPS, ada logistik yang masuk yang harus dijaga dan dipastikan itu tidak akan ada gangguan. Besok paginya mulai pemungutan suara, malamnya mereka perhitungan suara, besok paginya lagi itu baru selesai. Jadi ada kurang lebih 2 malam tidak tidur nyenyak atau tidak tidur sama sekali. Ya karena ada perhitungan di sana dan tidak boleh lengah dan lain sebagainya. Kemudian juga kita minta mereka tidak meminum minuman yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, misalnya minuman berenergi. Karena dari Dinas Kesehatan akan menyiapkan pil terkait dengan stamina. Jadi akan diedarkan kurang lebih 50.000 pil kesehatan untuk mereka para petugas. Ini tentunya pil ini untuk vitamin tubuh agar tetap prima di dalam melaksanakan tugas. Ya, Pak, terkait screening tadi Pak, apakah dalam bentuk pemeriksaan kesehatan secara penuh Pak untuk yang screening? Screening mungkin mereka yang standar saja. Jadi bahkan secara online bisa dilakukan oleh hal itu. Ada sistem by system. Jadi itu akan dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan maupun oleh BPJS. Nah, didapati kurang lebih 6.000 yang memiliki 6.000-an yang memiliki risiko kesehatan yang harus ada perhatian khusus ya terhadap mereka, dan ini tentunya harus mereka ikuti. Jangan sampai nanti pada saat melaksanakan tugas misalnya ada risiko hipertensi, jantung dan lain sebagainya, sehingga itu sudah diketahui rekam daripada kesehatan masing-masing orang yang melaksanakan tugas. Nah, 3 penyakit ini memang akan dipicu oleh tekanan. Dari Kota Gorontalo, Kindali TV mengabarkan. Saraf ini bisa pecah dalam saat ini, bahkan ada puskesmas yang usianya 3 bulan. Cuma kita